Kembali lagi di Midnight Live. Oh, mania mana suaranya? Seperti biasa, karena ini hari Senin, kita punya rangkuman berita-berita yang light. Yang ringan-ringan aja. Karena beban penonton kan udah berat ya. Tanggal tua. Ini dia Monday Light News. Berita pertama malam ini kita awali dari festival layang-layang yang menghiasi langit Desa Doho Agung di Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Meski sempat diguyur hujan, namun peserta dari berbagai daerah di Indonesia tetap antusias unjuk gigi menerbangkan layang-layangnya. Walaupun banyak juga layang-layang yang jatuh dan gagal terbang akibat cuaca buruk. Festival Layang-Layang Doho Agung tahun 2025 merupakan ajang ke-9 yang rutin digelar setiap tahunnya oleh pemerintah Desa Doho Agung. Para peserta yang mengikuti festival ini tidak hanya berasal dari wilayah Jawa Timur saja, namun juga banyak yang datang dari Sleman, Yogyakarta, dan daerah di Jawa Tengah lainnya. Dengan berbagai motif gambar dan bentuk, para peserta terlihat antusias menerbangkan layang-layangnya langsung dari area persawahan. Festival layang-layang raksasa ini digelar dalam 2 kategori. Pertama, layang-layang tradisional dengan motif unik berbagai kreasi yang memiliki nilai seni tinggi. Sedangkan kategori kedua, layang-layang naga, baik naga kecil maupun naga raksasa yang memiliki panjang lebih dari 100 meter. Pemerintah Desa Doho Agung berharap festival layang-layang dapat menjadi agenda rutin agar bisa melestarikan tradisi, menjadi hiburan masyarakat, serta menggerakkan ekonomi melalui partisipasi UMKM dalam acara ini. Selain itu, festival layang-layang Doho Agung kedepannya diharapkan juga dapat melibatkan para pencinta layang-layang dari mancanegara. Banyak cara dilakukan untuk mencari penghasilan tambahan. Salah satunya dengan menjadi fotografi lepas saat olahraga lari. Profesi inilah yang dilakukan oleh para fotografer di Kota Medan. Di saat banyak orang berlari karena ingin sehat dan bugar, di momen inilah para fotografer memainkan mata dan tangannya untuk memburu ekspresi mereka yang sedang berolahraga lari. Sekali jepretan banyak visual yang didapat. Mulai raut wajah letih, berbasuh keringat, hingga senyum kemenangan bisa berlari melintasi beberapa lintasan. Para fotografer lepasan ini sudah menunggu tiap pagi dan sore di lintasan Merdeka, Kota Medan. Tanpa memandang usia, para pelari yang melewati lensa kameranya langsung dibidik. Selanjutnya, foto-foto tersebut akan diupload di sebuah aplikasi guna memudahkan pelari melihat dirinya ketika sedang berlari. Harga yang dibanderol untuk sebuah foto tidaklah mahal. Biasanya berkisar mulai Rp30.000 hingga Rp50.000, tergantung dari angle foto yang mereka bidik. Namun banyak juga pelari yang justru tidak tertarik dengan karya-karya foto dari para fotografer ini. Banyak fotografer yang sengaja menekuni profesi ini untuk mencari penghasilan tambahan. Beberapa mengaku cukup terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Menunjukkan kepedulian buat dunia pendidikan caranya macam-macam. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia atau IKUII ngadain Open Golf Tournament and Charity bertema menggerakkan harapan mewujudkan beasiswa pendidikan. Acara ini diikuti 129 pegolf pria dan 9 pegolf wanita, bahkan dihadiri juga sama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Abis turnamen, acara lanjut pemaparan program beasiswa dan penyerahan surat keputusan buat penerima beasiswa dari jenjang S1 sampai S3 plus sertifikasi keahlian. Nah, selain ajang olahraga juga ngumpulin dana buat beasiswa. Jadi setiap bola yang masuk lubang bukan cuma soal angka, tapi juga masa depan pendidikan anak bangsa. Pada tahun ini kita khusus untuk mengumpulkan dana untuk beasiswa. Jadi nanti dana yang terkumpul dari event golf ini akan diberikan secara utuh untuk kepentingan beasiswa, baik itu S1, S2 maupun S3. Jadi kegiatan golf kita tidak hanya hura-hura, tapi kita bermanfaat bagi sesama. Jadi kita berolahraga, bersosialisasi, sekaligus juga memberikan donasi, berkontribusi kepada masyarakat kita, terutama yang tidak mampu. Menanggapi soal polemik terkait dengan air minum dalam kemasan atau AMDK yang diambil dari sumur bor, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin minta kepala daerah untuk tidak membuat gaduh terkait dengan persoalan ini.
Hal ini disampaikan Sultan saat ditemui dalam agenda pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Sriwijaya di Jakarta Pusat pada hari Minggu. Meski begitu, ia juga mengapresiasi langkah kepala daerah yang mau melakukan peninjauan dan sidak langsung ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya. Saya memberikan apresiasi ya kepada kepala daerah yang aktif turun mengawasi semua aktivitas atau kegiatan swasta, termasuk seperti yang tadi ditanyakan. Tapi saya juga mau sampaikan bahwa ya nggak usah rame-rame, jadi nggak usah gaduh. Kota Magelang tidak hanya dikenal dengan pesona alam tidar dan sejarahnya, namun juga kekayaan kulinernya. Salah satu sajian yang wajib dicicipi adalah sop senerek, sebuah hidangan berkuah yang menawarkan sensasi rasa unik dan menghangatkan. Sekilas sop senerek hampir menyerupai sop daging pada umumnya, namun sop senerek memiliki ciri khas pada penambahan kacang merah. Disajikan dalam kondisi panas, semangkuk sop senerek terdiri dari kuah kaldu yang kuat aroma rempahnya, potongan daging sapi, wortel, bayam segar, dan tentu saja kacang merah. Menariknya, nama senerek ditengarai berasal dari bahasa Belanda yaitu snert, yang berarti kacang polong. Namun, seiring perkembangan kuliner lokal, isian kacang polong kemudian bertransformasi menjadi kacang merah, yang kini menjadi identitas utama sop ini. Rasa kaldu yang kaya rempah sangat terasa dan memberikan kehangatan saat disantap. Biasanya tambahan hidangan juga dapat divariasikan, mulai dari aneka gorengan dan kerupuk, hingga pilihan tambahan daging seperti paru, iso, atau babat. Sop senerek tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah dan identitas kuliner Kota Magelang yang patut dilestarikan. Petugas damkar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sidoarjo, Jawa Timur, mengevakuasi sarang tawon Vespa afinis di sebuah pemukiman padat Kabupaten Balongbendo. Para petugas damkar langsung mendatangi sarang tawon Vespa karena keberadaannya sangat meresahkan warga. Beberapa orang bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit karena terkena sengatan tawon. Beruntungnya nyawanya masih bisa diselamatkan. Atas kondisi inilah warga akhirnya melaporkan keberadaan sarang tawon Vespa ke petugas damkar untuk dapat dievakuasi. Dengan menggunakan tangga dan pakaian lengkap alat pelindung diri, seorang tim damkar berhasil mengevakuasi sarang tawon Vespa. Meskipun banyak tawon yang berusaha menyerang petugas. Selesai mengevakuasi sarang tawon, petugas menyemprotkan cairan kimia ke sekujur tubuh untuk mengusir tawon yang menyerang tubuhnya. Sarang tawon tersebut akan dilepaskan lagi ke alam bebas yang berlokasi jauh dari pemukiman warga. Di Mamuju, Sulawesi Barat, tim SAR dari Basarnas melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir. Dengan menggunakan 2 perahu karet, tim SAR langsung mengevakuasi sejumlah anak-anak hingga lansia yang menjadi korban banjir di Salukaha, Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku. Evakuasi dilakukan setelah tim SAR mendapatkan informasi permintaan bantuan dari warga yang sudah berjam-jam terjebak banjir di rumahnya. Total jumlah warga yang berhasil diselamatkan tim SAR ada 9 orang. Selanjutnya mereka langsung dibawa ke masjid setempat agar mendapatkan bantuan tempat tinggal sementara dan makanan. Data yang diperoleh dari Basarnas Mamuju, banjir disebabkan luapan Sungai Kaluku usai diguyur hujan deras selama berjam-jam. Banjir juga terjadi di sejumlah titik di Mamuju akibat cuaca buruk yang melanda wilayah ini. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban banjir. Itu tadi sajian kami di Monday Light News, dan usai jeda kami punya seorang bintang tamu, penyanyi muda berbakat. Marsha Lavini akan hadir di Midnight Live. Nanti kita ngobrol-ngobrol secara mendalam. Ya. Jadi tetaplah di Midnight Live.